Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami beserta tim Virtual Lovers bisa hadir kembali dan bisa kembali lagi menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya pastinya. Yang mana pada sore hari ini kami kembali ingin mengupdate melihat situasi terkini yang ada di kawasan wisata Ubud, Bali. Yang mana di ujung barat sana terlihat matahari akan segera tenggelam, atau biasa orang menyebut dengan kata sunset. Siapa yang tak mau menikmati sunset dikala pikiran butuh hiburan? Kemudian sambil ditemani musik yang indah menerobos telinga. Pernahkah Anda memandang langit yang berwarna jingga? Atau pernahkah Anda memandang langit yang berwarna biru? Ataupun pernahkah Anda memandang langit yang berwarna hitam? Jawabannya mungkin iya. Memang sebagian manusia bisa melihat itu semua. Jadi apakah indah? Mungkin sangat indah dan tak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu bisa menjadi gambaran bahwa sangat indah kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Bali ini. Sampai-sampai semua itu tak bisa dielakkan lagi. Sebab Indonesia ini benar-benar indah kalau mampu untuk merawatnya. Kurang lebih seperti itu sedikit ungkapan di video pembuka kami pada sore hari ini berkaitan dengan sunset yang cukup indah di kawasan wisata Ubud, Bali, serta rasa syukur kita atas keindahan alam yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Baik Sobat Lovers, kembali sambil kita saksikan situasi terkini yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud, Bali. Cukup ramai terlihat sore hari ini. Beberapa kendaraan pun juga terlihat kembali berparkir di sekitar kawasan pasar tematik Ubud, Bali. Mungkin mereka sedang berbelanja ke pasar tematik Ubud. Dan juga bisa kita saksikan bersama para pejalan kaki cukup banyak sekali, terutama di kawasan wisata Ubud ini ya sobat. Rata-rata mereka para turis dari mancanegara, seringkali mereka terlihat berjalan kaki di sepanjang trotoar yang ada di kawasan ini. Tentunya pemandangan tersebut sangat efektif, sangat baik sekali untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di sekitar kawasan ini, kawasan pusat keramaian dari Ubud ya sobat. Berbicara mengenai trotoar dan pejalan kaki yang mana dalam video kami beberapa tahun yang lalu telah kami singgung adanya trotoar yang kurang memadai di sekitar kawasan wisata Ubud, yang mana sejatinya jalur pejalan kaki merupakan salah satu aspek kota yang esensial. Keberadaannya memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai titik antara satu dengan yang lainnya. Namun sayangnya keberadaan jalur pejalan kaki seringkali tidak diindahkan, bahkan dilupakan. Padahal dengan adanya jalur pejalan kaki yang nyaman akan dapat membuat suatu wilayah menjadi lebih hidup. Dengan adanya jalur pejalan kaki yang memadai, masyarakat dapat menikmati suasana kota dengan lebih leluasa. Jika jalur pejalan kaki mampu dibuat lebih nyaman bagi penggunanya, bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan sarana tersebut dibandingkan dengan menggunakan mode transportasi.
Padahal seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengeluarkan prinsip umum penyediaan fasilitas pejalan kaki, yakni memenuhi aspek keterpaduan sistem dari penataan lingkungan, sistem transportasi, dan aksesibilitas antar kawasan. Memenuhi aspek kontinuitas, yaitu menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya. Memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Memenuhi aspek aksesibilitas, di mana fasilitas yang direncanakan harus dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk oleh pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik atau disabilitas. Tentunya penyediaan ruang bagi pejalan kaki dapat memberikan banyak efek positif, baik bagi individu maupun bagi perkembangan kota. Di satu sisi, adanya jalur jalan kaki akan memberikan dampak bagi kesehatan setiap individu. Dari sudut pandang kota, kehadiran ruang publik berupa jalur jalan kaki akan mampu menarik beragam aktivitas sehingga akan menciptakan suatu titik atraksi yang menarik bagi para pejalan kaki. Bahkan jika kami melihat di berbagai media, beberapa kota besar di Indonesia kini mulai berbenah. Sebagian besar telah menyadari pentingnya kehadiran jalur jalan kaki yang nyaman dan aman. Komitmen dan niat baik para pemerintah daerah terkait penyediaan jalur jalan kaki perlu diapresiasi dan didukung dengan baik tentunya. Terlihat barusan tadi rombongan nampaknya warga Bali yang sedang berlangsung menuju ke upacara adat mungkin ya sobat, dikawal oleh pihak dari kepolisian agar dapat terhindar dari kemacetan yang seringkali terjadi di kawasan wisata Ubud ini. Baik, tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan dapat menghibur dan juga dapat memberikan manfaat bagi sobat Vito Lover semuanya. Baik, kembali sambil kita saksikan situasi yang ada di kawasan Ubud. Cukup ramai sekali para pejalan kaki, wisatawan asing maupun para pengendara roda 2 maupun roda 4. Namun cukup lancar terlihat lalu lintas dan cukup ramai situasi yang ada di depan persis dari pasar tematik Ubud. Ada yang berbelanja di pasar tematik Ubud, ada juga yang duduk santai nongkrong sambil melihat kesibukan lalu lalang, kesibukan yang ada di kawasan wisata Ubud ini. Lalu lalang kendaraan semakin sore semakin ramai pastinya. Memang berbicara tentang pariwisata Bali seperti tak henti-hentinya menghadapi ulah turis-turis nakal yang ada di sekitar kita.
Terbaru ada yang tiba-tiba telanjang di tengah pertunjukan tari, pamer kemaluan hingga transaksi menggunakan kripto saat liburan di Bali. Melihat hal tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong seluruh pihak di Bali agar menyampaikan informasi dan melakukan sosialisasi kepada wisatawan tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, do and don'ts, untuk menjaga citra pariwisata Bali, Pulau Dewata di dunia internasional. Menparekraf Sandiaga Uno pun juga mengatakan telah membahas bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengeluarkan beberapa kebijakan agar masa tinggal wisatawan bisa lebih lama, lebih berkualitas, sehingga memberikan dampak ekonomi yang luas kepada masyarakat. Kembali sambil kita saksikan aktivitas masyarakat ataupun para wisatawan yang ada di Pasar Tematik Ubud. Cukup ramai sekali terlihat beberapa wisatawan yang melihat mencari barang-barang yang mereka inginkan pastinya. Banyak barang seni-seni, mulai dari baju-baju ataupun tas hingga oleh-oleh pernak-pernik cindramata dari Pulau Dewata Bali. Kembali kami akan melanjutkan bahwasanya saat ini kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mengalami peningkatan. Kurang lebih total sebanyak 1.474.000 wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali selama periode Januari hingga April 2023. Namun sayangnya akhir-akhir ini wisatawan Bali atau pariwisata Bali sedang dilanda isu-isu negatif dari ulah para wisatawannya. Banyaknya peristiwa viral yang melibatkan bule nakal dan tak senonoh di Bali membuat pariwisata Bali terketir. Bahkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun takut fenomena itu membuat turis asing lainnya menjadi ragu untuk liburan ke Bali. Bahkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun buka suara mengenai warganet atau netizen yang mengunggah di media sosial konten terkait perilaku turis yang nyeleneh di kawasan Pulau Dewata Bali. Ia beranggapan video-video yang viral tersebut berpotensi menyebabkan keraguan turis yang berencana untuk liburan ke Bali. Lebih efektif dan cepat apabila dilaporkan kepada instansi terdekat seperti kepolisian atau Satpol PP dibandingkan dengan memviralkan komentarnya kemana-mana dan tidak jelas. Kurang lebih seperti itu ujaran atau pendapat dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Mayun. Pariwisata adalah hal yang sangat rentan dengan isu. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali menanggapi segala isu yang berkembang dengan baik, cepat dan benar. Bali menuju pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Sebagaimana diketahui, peraturan tersebut dirumuskan bersama tim Satgas yang dibentuk oleh Dispar Bali dan instansi terkait. Tentang aturan do's and don'ts sudah final, tinggal Pak Gubernur Bali melihat kembali prosesnya dari komponen pariwisata dan telah digodok lagi di tim Satgas dan kemarin dengan tim kecil dari Polda Bali dan Kemenkumham. Tentunya nanti setelah ditandatangani oleh Gubernur Bali, Kepala Dinas Pariwisata Bali akan mensosialisasikan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI, maskapai penerbangan dan seluruh komponen di bidang pariwisata di Bali. Kurang lebih seperti itu ungkapan serta tanggapan dari Menparekraf dan juga Kepala Dinas Pariwisata Bali terkait
ulah nakal, ulah nyeleneh dari para wisatawan yang ada di Bali akhir-akhir ini. Menariknya lagi selain itu, Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden RI kelima, meminta Gubernur Bali Koster serius tangani bule nakal di Bali. Ajak wali kota serta bupati. Gubernur Bali Wayan Koster diminta untuk lebih serius menangani bule nakal di Pulau Dewata ini oleh mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri. Begitu pula semua bupati dan wali kota di Bali. Bahkan Kepala Dinas Pariwisata Bali Cok Bagus Pemayun pun membenarkan adanya undangan tersebut. Undangan tersebut bentuk keprihatinan Megawati atas ulah nakal para turis di Bali. Bang Hindi, Sarukan, you know Sarukan? Iya, Sarukan ya. Iya, Sarukan. Ingat beberapa waktu yang lalu waktu Bu Mega ke Bali di acara 100 tahun forum bertajuk 100 tahun Bali Era Baru. Beliau, Megawati Soekarno Putri, merasa gemas dengan perilaku kenakalan turis asing. Tentunya rencana rapat tersebut akan membahas soal perbaikan tata kelola wisata di Bali. Tata kelola tersebut meliputi aturan do's and don'ts dan imbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan memviralkan kenakalan turis asing yang berbau porno belakangan ini terjadi di Bali. Awal Mei lalu kami juga telah sampaikan bahwasanya Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan keresahan terhadap ulah turis asing nakal di Bali. Kala itu Megawati membandingkan Bali dengan Singapura. Wisatawan yang datang ke Singapura umumnya mengikuti aturan, bahkan termasuk membuang sampah. Megawati khawatir suatu saat nanti Bali kehilangan budaya dan kearifan lokal jika masalah itu tidak segera ditangani. Ia juga tidak ingin ada efek domino terhadap kesejahteraan warga lokal sekitar. Selain itu, Megawati juga meminta Koster membahas soal upaya pembatasan investasi dan pembangunan properti seperti hotel dan penginapan. Sebab membangun hotel atau penginapan memang butuh izin. Memang butuh izin secara administrasi dan birokrasi yang cukup merepotkan. Artinya, tata kelola kepariwisataan itu biar lebih rapi semua pariwisata di Bali. Momentum ini supaya ekosistem pariwisata Bali tertata lebih baik. Kurang lebih seperti itu ungkapan dari Kepala Dinas Pariwisata Bali menanggapi apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh Megawati Soekarno Putri. Demikian cerita sekaligus informasi yang dapat kami bagikan pada sore hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga apa yang kami tayangkan dan apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya. Belajarlah untuk saling memahami, bukan saling menghakimi. Belajar saling setia, bukan saling menyiksa. Dan belajar selalu merendah, tapi bukan untuk direndahkan. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.